Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa dan para subscriber dan para pecinta channel podcast Abu Syamsuddin Batu Ampar dimanapun Anda berada, semoga hari kalian menyenangkan. Baik, banyak permintaan dari teman-teman majelis kami di Komal-Komal TikTok. Terus banyak juga yang japri tentang bedah buku Hurufat Ba'alawi. Yang banyak diminta ialah yang ada di halaman 13. Halaman 13 di buku Hurufat. Kami sudah, teman-teman, sudah tidak kebagian bukunya, ya, dibawa ke jadi 400, dibawa si Bidung 100, yang ditinggal di Sitingkeria juga berapa, di Piyungan dan di Muswat Leret. Akhirnya saya sendiri nggak kebagian, makanya lihat ini PDF-nya. Baik, ini halaman 13 tentang ijtiro, durhaka leluhur Ba'alawi kepada Allah. Di sini dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 154, karya Al-Habib Al-Allama Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, tentang fakih muqaddam yang mengaku Allah. Jadi ibarahnya kami nukil, wa kana yuqalu lahu fi tilkal ghaibah. Dikatakan kepadanya fi tilkal ghaibah, dalam keadaan ghaib, fana, katanya. Apa? Ditanyakan oleh seorang Badawi tentang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun. Jadi seorang Badawi menanyakan kepada dia, fakih muqaddam itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Kullu nafsin, setiap awak yang bernyawa, dha'iqatul, pasti akan mencicipi kematian. Nah, maka fakih muqaddam menjawab pertanyaan tersebut, laisa li nafsun, saya tidak bernyawa. Kesimpulannya, dia tidak akan mati. Baik. Fayuqalu lahu kullu man 'alaiha fan. Dikatakan kepadanya tentang ayat kullu man 'alaiha fan. Setiap orang yang ada di atasnya pasti akan fana, hancur. Apa jawab dia? Fayaqulu, dia berkata, ma ana 'alaiha, saya tidak ada di atasnya. Jadi kalau ayat ini diteruskan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik, nanti kita bahas biar ini matanya cepat ini. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan lahu kepadanya apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu halikun, itu binasa, illa wajhah, kecuali zat Allah. Apa jawab dia? Fayaqulu ana min nuri wajhihi, saya bagian dari nurnya. Baik. Ada yang berusaha untuk membela dari para mufikin, ya teman-teman pasti tahu karena apa, sudah kan dijawab, itu udah di channel itu kan.
Katanya ini adalah keadaan gaib, ghaibah fana. Oke, jika keadaan fana kok bisa menjawab sesuatu dan juga menentang dari ayat yang ditanyakan. Jadi kalau memang dia fana, kalau orang fana, orang ngelantur itu tidak akan konsen, tidak akan kontrol terhadap pertanyaan. Coba deh, eh, kalau ada orang gila kan sama, orang ngelantur dengan orang gila itu kan sama. Coba tanyakan, eh, kamu sudah makan? Dia pasti nanyanya, saya sudah kenyang nggak gitu, atau saya tidak makan karena saya puasa. Nah, kalau jawabannya seperti itu, ya itu bukan orang ngelantur, itu pasti orang waras. Nah, kalau orang gila ditanya ingin makan, ya paling saya mau ke kamar mandi. Nah, itu kan ngelantur kemana-mana. Jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaannya. Kalau ini jawabannya itu clear dengan pertanyaannya, namun di sini si penjawab Fakih Muqaddam itu menentang apa yang ditanyakan. Jadi ini sinkron. Dari pertanyaan dan jawabannya itu sinkron. Nah, namun dia itu menentang. Ya biasalah mungkin ya, si pengarang kitab ini ingin membelanya gitu, dibela. Ya ini dalam keadaan melentur. Tapi begini teman-teman, seperti ini wake tunggale. Sak dereng iki wake tunggale. Nah, jadi seperti ini banyak, sebelum-sebelumnya itu banyak yang ngaku-ngaku Allah itu banyak. Siapa di antaranya? Pendiri dakwah batiniyah yaitu Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu dari Yaman, Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam. Tujuannya itu ingin merubah Al-Quran, tahriful Quran. Nah, kenapa? Nah, karena Al-Quran itu disatukan mushaf-mushaf di sahabat itu oleh Sayyidina Utsman dengan kesepakatan bersama. Hmm. Abdullah bin Sabah benci kepada Sayyidina Utsman bukan karena dia tidak disambut di Madinah oleh Sayyidina Utsman atau tidak dihargai, bukan. Tapi Abdullah bin Sabah itu benci kepada Sayyidina Utsman karena dia marah. Visi misinya untuk merubah Al-Quran itu digagalkan oleh ijtihad Sayyidina Utsman di dalam menyatukan para mushaf itu sehingga menjadi Al-Quran. Tuh. Oleh karena itu Abdullah bin Sabah ingin masih berjuang untuk meluncurkan visi misinya itu dengan mengelabui Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali tidak pernah bisa ditipu. Tujuan Abdullah bin Sabah mengkudeta Sayyidina Utsman dengan cara menebar fitnah-fitnah bahwa Sayyidina Utsman ini adalah menistakan Al-Quran, karena Al-Quran yang sudah diwariskan oleh baginda Nabi kepada para sahabat itu dihapus oleh Sayyidina Utsman karena disatukan. Ya, hati-hati dengan kasus unjuk rasa penistaan Al-Quran. Ini tunggali ya, wah kisah dari ngake ya, sama banyak. Nah, akhirnya Abdullah bin Sabah setelah sukses mengkudeta Sayyidina Utsman, Abdullah bin Sabah itu merayu Sayyidina Ali untuk kembali mengangkat mushaf Ali dan mushaf-mushaf yang lain. Tujuannya apa? Tahriful Quran. Tapi Sayyidina Ali tidak pantang menerima usulan dari tokoh orientalis Yahudi. Coba, ini baru datang tokoh orientalis Yahudi, lalu menyalahkan Sayyidina Utsman yang sudah berapa tahun bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW dan menyalahkan keputusan para sahabat. Nah, oleh karena itu Abdullah bin Sabah, karena Sayyidina Ali tidak mau, nah, akhirnya Abdullah bin Sabah punya cara lain, yaitu iddia biuluhiyati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Sabah menebar fitnah lagi, mengaku bahwa Sayyidina Ali itu Allah.
Di sini mengaku ana min nuri wajhihi. Kemudian setelah ditanya, uh, man Muhammad bin Ali Al-Fatih Al-Muqaddam itu siapa? Anallah katanya di sini. Pokok Allah ini ya. Anallah, dia mengaku Allah. Haula wala quwwata illa billah. Akhirnya Sayyidina Ali itu marah karena dianggap Allah oleh Ibnu Abdullah bin Saba dengan pengikut-pengikutnya. Kemudian Sayyidina Ali mengumpulkan pengikut-pengikut Abdullah bin Saba, tapi Abdullah bin Saba berhasil lari. Ditanyakan oleh Sayyidina Ali, siapa saya? Allah katanya. Ditunggu sampai 3 hari, nggak mau kembali dan tidak mau mencabut pernyataannya. Maka disiapkanlah oleh Sayyidina Ali tempat pembakaran dan dibakar mereka oleh Sayyidina Ali karena mentuhankan Sayyidina Ali. Nah, oleh karena itu ini jelas-jelas sesat. Yang kemarin si pembela Fakih Muqaddam itu beranalogi karena ini katanya fana, yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in, la ibrata bi fana'i walihi, tidak dianggap fananya orang wali. Oh iya, tapi tidak ada orang wali itu yang mengaku Allah selain Al-Hallaj, Mansur Al-Hallaj yang dibunuh oleh para ulama karena pernyataannya ini berpotensi menyesatkan umat. Dan si pembela Ba'alawi itu juga beranalogi dengan cerita Siti Jenar, walaupun katanya cerita itu tidak dibenarkan. Lagi-lagi juga para wali songo dalam cerita itu membunuh Siti Jenar karena pernyataannya itu berpotensi menyesatkan bahkan mengafirkan umat. Nah, di sini dalam kitab Syarhul Ainiyah ini dijual di APN. Syekh Mazen, teman saya yang Bangkalan itu kemarin beli, kitabnya ada di beliau ada dengan harga 65.000. Ini kalau dibiarkan sama kasusnya dengan Mansur Al-Hallaj. Jadi kalau dibiarkan sangat berpotensi nanti. Ya mungkin ya di generasi kita berikutnya. Kalau kita ya tahu kalau Wakil Muqaddam itu bukan Allah. Tapi generasi kita berikutnya yang sudah patuh terhadap kiai-kiainya, pondok-pondoknya. Karena kiai-kiai sepuhnya dianggap membenarkan karena tidak berbicara atau sukut diam terhadap kesesatan yang ada. Sama seperti kasus sekarang Nasab. Kiai saya dulu diam, ya saya patuh pada kiai saya, tidak patuh kepada ilmu. Nanti bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan anak cucu kita kalau membaca kitab ini karena kitabnya sudah beredar. Oh ya, kiai kita dulu takdim dan hormat kepada mereka. Orakan Ba'alawi, ya mungkin itu yang benar. Fakih Muqaddam Allah. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Jadi begini teman-teman. Ini tetap ini tidak benar dan ini menyesatkan. Apapun itu yang dibela, alasannya apapun tidak bisa. Ya bukti-buktinya Mansur Al-Hallaj dibunuh. Cerita saya sejenar ya dibunuh. Karena apa ya? Karena mengaku Allah. Dan ini sekarang apa tindakan para kiai? Karena memang ini apa Fakih Muqaddam mengaku Allah. Apa tanggapannya? Apa ini akan dianggap fana? Kalau memang iya fana, terus kenapa ini diedarkan? Seandainya kalau fana kan ini hulli mastur. Karena ini apa? Sirrun, rahasia. Kalau ini dibiarkan beredar menjadi sebuah ajaran. Setelah menjadi sebuah ajaran, maka berpotensi menyesatkan. Ini beredar para kiai, para ulama, para pimpinan pesantren ini beredar, kitabnya ada dijual di Ampel. Terus bagaimana tanggapan Majelis Ulama Indonesia?
yang sebuah majelis yang disepakati oleh para ulama untuk menjadi mitra pemerintah untuk mengawal agama di negara yang kita cintai ini. Terus bagaimana Pak Menteri Agama? Bagaimana tanggapan dengan yang sudah diberi kepercayaan oleh Presiden kita yang baru untuk mengawal agama agar tidak dinistakan, agar umat ini terselamatkan dari kesesatan, pengkafiran massal. Bagaimana tindakannya? Jangan kita bertindak seperti orang Yahudi ketika Tauratnya ditahrif, dirubah-rubah oleh tokoh-tokohnya sendiri. Atau kita sama dengan mereka. Oh, tidak enak karena ini tokoh yang berpengaruh, tokoh yang disegani, biarin. Lama-lama agama ini akan ditahrif. Dan Al-Quran juga akan ditahrif kalau kita diam. Tidak enak karena orang berpengaruh, orang besar, orang memiliki pengaruh yang sangat luas. Jangan seperti itu. Kalau tidak ingin Al-Quran dan agama ini ditahrif oleh golongan-golongan yang sudah merasa dirinya itu paling power, paling wow, dan paling berkuasa. Nah, oleh karena itu semoga teman-teman ini ya, semoga menjadi pencerahan, semoga bermanfaat. Jadi ini clear bahwa pengakuan Faqih Muqaddam itu sebagai Allah itu adalah pengakuan yang sesat, pernyataan yang sesat, yang berpotensi mengkafirkan. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, maka waktunya nggak cukup loh sekarang. Jadi, kesimpulannya hanya seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.